Shalom warga kerajaan, senang sekali berjumpa dengan Anda di dalam program Voice of Victory. Mari pagi hari ini kita memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Kita persiapkan hidup kita melalui pujian dan penyembahan kepada Tuhan, dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun kita, memimpin kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami ucap syukur Tuhan, Kau adalah Allah yang melindungi kami Tuhan. Kau Allah yang melingkupi kami Tuhan, orang-orang yang berdosa ya Bapa. Kami ucap syukur. Dan ini hati kami Tuhan. Kami ingin mengingat kebaikan-Mu Tuhan. Kami ingin mengingat segala apa yang Kau sudah perbuat untuk kami Yesus. Kami ucap syukur Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kau Raja yang baik, yang melindungiku dari segala mara bahaya. Kau Raja yang rela mengorbankan hidupnya untukku. Kau rela korbankan nyawa-Mu. Kau rela membawaku kembali jadi anak-Mu lagi, mengembalikanku, mengangkatku. Aku Tuhan
yang bukan siapa-siapa. Aku yang sering menyakitimu, aku yang sering menjauhi, aku yang sering melupakan, mengindahkanmu. Kau rela mati untuk orang sepertiku, Tuhan. Betapa indah, betapa mulia Kau Rajaku, Kau penyelamatku. Oh, oh. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, oh, dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Shalom warga kerajaan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Masih di dalam tema kita bulan ini, Family of Worship. Di akhir bulan Juli ini, sebelum kita memulai bulan yang baru, baiklah kita juga sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Yosua di akhir hidupnya yang mengumpulkan bangsa Israel di Sikem. Kenapa di Sikem? Sikem dipilih bukan suatu kebetulan. Tetapi di Sikem, Abraham pernah pertama kali menerima janji Tuhan mengenai tanah Kanaan. Itu Bapak Ibu bisa baca dalam Kejadian 12 ayat yang ke-6 sampai ke-7. Di Sikem pula, Yakub juga menguburkan dewa-dewa asing. Ya. Ilah-ilah asing milik keluarganya. Bapak Ibu bisa baca dalam Kejadian 35 ayat 2 sampai 4. Jadi ketika bangsa Israel dikumpulkan di Sikem, Yosua menempatkan bangsa ini dan menghadapkan bangsa ini dengan sebuah pilihan dan keputusan yang tegas. Bapak Ibu bisa baca dalam Yosua 24 ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini
kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini pun kita sama-sama diperhadapkan dan berkomitmen untuk memperbaharui komitmen kita, perjanjian kita dengan Tuhan. Allah nenek moyang di seberang sungai Efrat ini juga menunjuk kepada dewa-dewa yang disembah keluarga Abraham sebelum ia dipanggil Tuhan. Mungkin kita juga berasal dari keluarga dengan latar belakang kepercayaan lain. Ketika Tuhan pilih dan Tuhan panggil, hidup kita nggak lebih baik. Ada tantangan, ada proses yang harus kita hadapi. Kalau saat ini kita masih dalam pergumulan, mungkin kita sempat berpikir untuk kembali kepada kepercayaan kita yang lama. Ingatlah, rencana Tuhan belum selesai bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara semua dan juga kehidupan kita semua. Oleh sebab itu, tetap setialah kepada Tuhan, ingat janjinya. Ya. Kalau Tuhan sudah menolong kita di waktu yang lalu, Tuhan yang sama juga pasti akan menolong kita di hari-hari ini. Memang ke depan tidak mudah, tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan yang sudah membawa kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, ya, kita pun diangkat sebagai anaknya. Proses ada dalam kehidupan kita karena Tuhan tidak mau kita menjadi anak-anak gampangan. Yang kedua, pilihan itu ditiadapkan kepada ilah orang Amori. Ini menunjukkan kepada dewa-dewa Kanaan yang ada di sekeliling mereka. Mungkin kita sejak lahir sudah Kristen, tapi hidup kita biasa-biasa saja. Kita masih terikat pada nilai-nilai dunia. Hari ini sebuah keputusan tegas diberhadapkan bagi kehidupan kita. Apakah kita masih kompromi dengan dunia, ataukah kita sungguh-sungguh ikut Tuhan? Tetapi sebuah pilihan yang diambil Yosua beserta keluarganya. Ya. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel adalah bangsa yang sudah menikmati pembebasan daripada Tuhan dari perbudakan. Ya. Mereka sudah melihat begitu banyak mujizat yang terjadi dalam kehidupan mereka. Tetapi godaan untuk keluar dari proteksi Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan mereka. Pengaruh-pengaruh asing itu selalu ada dalam kehidupan kita. Demikian juga dalam kehidupan kita saat ini. Ya, kalau kita tidak benar-benar melekat sama Tuhan, kita akan mudah terpengaruh oleh masa lalu kita. Kita akan teringat kepada, dulu ketika aku belum sungguh-sungguh ikut Tuhan, aku bisa bebas, bisa melakukan apa saja yang saya mau. Tetapi ketika Tuhan sudah memilih kita, Dialah yang bertata atas kehidupan kita. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamnya. Justru di dalam Kristuslah ada kemerdekaan yang sesungguhnya. Justru di dalam Kristuslah tidak ada keterikatan, tidak ada perbudakan dosa lagi. Kita dimerdekakan dan benar-benar merdeka. Atau kalau kita masih suam-suam kuku, kita masih kompromi dengan nilai-nilai dunia, pagi hari ini mari kita ambil sebuah keputusan untuk benar-benar setia kepada Tuhan. Karena sebuah keteladanan seorang kepala rumah tangga itu akan membawa keluarganya benar-benar menyembah Tuhan. Sebab aku dan seisi rumahku akan menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejak awal rencana Tuhan bagi kehidupan manusia adalah keluarga. Kenapa keluarga? Karena di dalam keluarga yang kuat, keluarga yang sehat, keluarga yang setia kepada Tuhan, itu akan membentuk sebuah komunitas yang kuat pula. Keluarga yang kuat membentuk komunitas yang kuat akan membangkitkan gereja yang kuat dan bangsa negara yang kuat. Oleh sebab itu, biarlah pagi hari ini kita mengambil sebuah keputusan untuk membawa keluarga kita beribadah kepada Tuhan. Saya teringat akan buku yang pernah ditulis oleh pendeta Roni Daud Simeon. Judulnya adalah Keluargaku
sorgaku. Ketika kita setia kepada Tuhan, menghadirkan hadirat Tuhan setiap hari di tengah-tengah keluarga kita melalui keluarga yang menyembah Tuhan, maka keluarga kita akan menjadi surga di atas muka bumi ini. Kita mungkin juga pernah mendengar sebuah ungkapan ya, kalau kamu ingin melihat surga, menikahlah. Atau kalau kamu ingin melihat neraka, menikahlah. Kita bisa melihat surga atau neraka di tengah-tengah keluarga kita. Itu tergantung daripada kita sendiri, keputusan kita. Kalau setiap hari isinya gosip, isinya saling menjelekkan pasangan, isinya saling menyalahkan, saya yakin dan percaya yang terjadi bukan surga tetapi neraka di tengah-tengah keluarga kita. Tetapi ketika kita membangunnya bersama dengan Tuhan, kita melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan kita. Suami mengasihi istri, istri menghormati suaminya, anak-anak saling menghormati, saling menghargai, ya. Ada didikan, ada disiplin, tapi juga penuh dengan kasih. Saya yakin dan percaya surga itu juga hadir dalam kehidupan kita. Kuncinya apa Bapak Ibu? Kita hadirkan kerajaan Allah melalui pujian, penyembahan kepada Tuhan. Melalui ibadah kepada Tuhan seperti yang diputuskan oleh Yosua. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, ya, manusia tidak kehilangan agama. Manusia juga tidak kehilangan taman, ya, tetapi manusia kehilangan hadirat Tuhan dalam kehidupannya. Ketika manusia kehilangan hadirat Tuhan, manusia kehilangan hubungan dengan Allah dan kesadaran akan identitas kerajaan yang diberikan Allah sejak semula, dan kuasa sebagai putra dan putri kerajaan Allah serta perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini. Manusia mulai terpisah dengan Allah, ya. Sejak saat itulah manusia hidup seperti seorang yatim piatu secara rohani. Manusia berusaha mencari nilai, tujuan melalui prestasi, kekuasaan, harta maupun pengakuan orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, roh yatim piatu atau orphan spirit ini membuat seseorang hidup tanpa rasa aman dalam kasih Bapa. Ia merasa harus berjuang dengan sendiri. Dia membutuhkan pembuktian agar dia bisa diterima, ya. Dan seringkali mencari penerimaan orang lain. Bahkan roh yatim piatu ini menghasilkan ketakutan, rasa tidak aman, iri hati, persaingan dan kebutuhan yang terus-menerus untuk mendapatkan pengakuan orang lain, ya. Dalam Lukas 15 kita melihat gambaran orang yang hidup di dalam orphan spirit atau roh yatim piatu ini. Padahal bapaknya sungguh mengasihi mereka, ya. Dalam perumpamaan dua anak yang hilang, ya, di mana si bungsu sebelum waktunya dia meminta bagiannya, dan kemudian dia pergi keluar kota, menghambur-hamburkannya dan menghabiskannya. Dia merasa bahwa harta adalah identitasnya. Ketika dia punya uang, ketika dia punya harta, dia bisa diterima. Itu identitasnya. Sedangkan si sulung, sekalipun dia ada di dalam rumah, dia tidak merasa sebagai seorang anak. Ketika adiknya pulang, dia merasa iri dan berkata, "Bapak, adikku yang sudah lama pergi bahkan menghabiskan uang ini, berfoya-foya dengan para pelacur, ketika pulang kau pestakan, sedangkan aku yang bertahun-tahun bersama-sama dengan Bapa, tapi Bapa tidak pernah membuat sesuatu buat aku." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita merasa sendiri kita sebagai anak, kita dikasihi bukan karena harta kita, bukan karena apa yang kita miliki, bukan karena kepandaian kita, bukan karena prestasi kita, tetapi kita dikasihi karena kita memang benar-benar anak Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini Bapak Ibu, peran keluarga sangat penting. Peran keluarga membentuk pribadi-pribadi yang kuat. Pribadi-pribadi yang mau memiliki identitas sebagai putra-putri kerajaan Allah.
Oleh sebab itu, seorang anak akan diterima apa adanya. Ada rasa aman, diberikan identitas dan diajarkan nilai-nilai firman Tuhan, serta belajar firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita bangun pujian, penyembahan kepada Tuhan, seperti tema bulan ini. Sekalipun tema bulan ini akan berakhir dan berganti dengan tema yang lain, tapi biarlah gaya hidup menyembah Tuhan, ya. Membangun mesbah keluarga itu terus ada dalam kehidupan keluarga kita. Seorang anak tidak perlu membuktikan dirinya agar diterima dalam keluarga. Ia dikasih dan diterima karena identitasnya sebagai anak. Demikian juga dalam kehidupan kita. Nilai kita tidak berasal dari apa yang kita lakukan, tetapi dari siapa kita di dalam Kristus. Kita adalah anak-anak raja yang dikasih, dipilih, dan dipercayakan untuk mewakili kerajaannya di bumi ini. Ya. Dalam Roma 8 ayat yang ke-15 dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Tuhan Yesus datang ke dunia memulihkan kehidupan kita, sehingga kita memiliki akses kembali datang kepada Bapa. Oleh sebab itu, biarlah melalui keluarga kita, identitas kita dipulihkan, anak-anak kita menerima kasih dan didikan akan nilai-nilai dan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana caranya? Kita bangun family of worship ini, keluarga yang menyembah Tuhan. Penyembahan bukan hanya saja kita datang ke gereja setiap hari Minggu atau setiap Rabu datang ke komsel, tetapi biarlah ini menjadi gaya hidup kita semua setiap hari. Kita bangun hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Sebab ketika kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, kita pun melakukan ibadah kita. Sebab pekerjaan, pelayanan, apa yang kita kerjakan seperti untuk Tuhan, biarlah itu menjadi ibadah kita setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kasih Bapa itu ada dalam kehidupan kita, kita akan mengerjakan segala sesuatu dengan rasa aman. Kita tidak lagi iri dengan orang lain. Kita tidak lagi merasa kurang dari orang lain. Tetapi setiap kita punya bagian masing-masing. Setiap kita punya tugas masing-masing. Oleh sebab itu, mari bangun keluarga kita. Suami, istri, anak-anak kita untuk terus menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua orang yang telah menerimanya akan diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Hari ini mungkin ada area dari hidup kita yang kita merasa tidak aman, ada penolakan atau kebutuhan untuk selalu membuktikan diri. Dengarkan kembali suara Bapa yang berkata, "Engkau anakku yang kukasihi." Ketika kita menemukan kembali hati Bapa, kita juga menemukan kembali tujuan, identitas, dan warisan kerajaan yang telah disediakan bagi kita sejak semula. Biarlah Roh Kudus selalu mengingatkan kita bahwa kita bukan lagi yatim piatu rohani. Kita adalah anak-anak Allah yang memiliki akses kepada pemeliharaan, kasih, dan warisan kerajaan. Ketika identitas kita dipulihkan, roh yatim piatu kehilangan kuasanya dalam kehidupan kita. Kita dapat hidup dalam damai, sukacita, dan keyakinan sebagai putra dan putri kerajaan Allah. Jadi, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini dari apa yang saya sampaikan, saya akan tutup dengan sebuah kesimpulan. Family of worship harus dibangun di dalam keluarga kita. Seperti halnya Yosua mengambil sebuah keputusan. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ada 3 hal yang kita bisa belajar dari Yosua, yang kita bisa ajarkan buat keluarga kita. Ya, kalau kita baca dari ayat yang ke-14, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah.
Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yang pertama, takutlah akan Tuhan. Yang kedua, ada komitmen tegas, sebuah keputusan yang diambil oleh Yosua untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah keteladanan. Kalau kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, kita diberikan identitas sebagai putra dan putri kerajaan Allah. Biarlah kita sama-sama membangun keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan. Yosua menghadapkan pilihan ini dengan tegas. Mari kita pun juga memilih dan menetapkan sebuah ketetapan. Biarlah aku dan seisi rumahku bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat hari yang telah Kau jadikan sungguh baik adanya. Kami mau bersuka cita dan bersorak-sorai karena Engkau Tuhan. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami, sebelum kami memulai tugas-tugas dan pelayanan kami hari ini, Firman-Mu sudah mengingatkan kami bahwa Engkau sudah memberikan kami identitas seorang putra. Kami tidak perlu membuktikan diri kami hebat, baru Engkau angkat jadi putra-Mu. Bahkan ketika kami masih berdosa pun Yesus sudah mati buat kami, menebus dosa-dosa kami, dan membawa kami keluar dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Bahkan Kau memberikan identitas sebagai putra dan putri kerajaan Allah. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah melalui hidup kita kami boleh membangun keluarga kami untuk sama-sama menyembah kepada Tuhan. Dan ketika keluarga kami menyembah Engkau Tuhan, ada hadirat Allah turun, di mana keluargaku adalah sorgaku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.